Dari sistem posyandunya sendiri itu juga ada data posyandu masing-masing dusun. Kemudian dari data posyandu itu bisa diinputkan data-data warga yang terindikasi stunting, yang terindikasi mungkin berat badannya kurang atau ibu dengan kek. Dia namanya posyanduku. Dia kader-kader kesehatan itu diminta untuk membuka supaya mereka tahu perkembangan desa sehat, masuk untuk antrian, jadi nggak perlu antrinya di kelurahan atau di puskesmas, tapi bisa dilihat di rumah gitu. Jadi dengan aplikasi itu. Jadi kalau sudah antriannya baru datang ke lokasi. Community Development Bethesda Podcast. Halo Sobat Sidi Bethesda, selamat datang di Community Development Bethesda Podcast bersama saya Denny. Dalam episode kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang desa digital yang salah satu produknya adalah sistem informasi desa dan kaitannya dengan program kesehatan. Lalu bagaimanakah suka duka dalam mengelola SID ini dan bagaimana pula kebijakan daerah dalam mengakomodasi kebutuhan SID ini? Sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk membahas lebih lanjut tentang sistem informasi desa ini. Dua narasumber kita yang luar biasa, jauh-jauh datang dari Kulon Progo. Yang pertama ada Pak Agung. Bapak Agung Kurniawan SIP MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Kulon Progo. Luar biasa, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Dan yang kedua ada Bapak Tri Sulistyo, Sekretaris Desa Tawangsari Kulon Progo. Selamat datang Pak, terima kasih. Pak Agung dan Pak Tri, boleh disapa Sobat Sidi Bethesda? Selamat berbahagia semua Sobat Sidi Bethesda di mana saja Anda berada. Salam dari Kulon Progo. Ya, salam dari Kulon Progo yang penuh dengan semangat Pak. Baik, kita mulai ya Pak. Kita sharing-sharing saja tentang SID gitu Pak. Ini lebih ke Pak Agung dulu sebagai Kepala Dinas Kominfo. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan SID itu dan produk dari program desa digital ini sebenarnya apa saja Pak? Mbak Denny, teman-teman semua di mana saja Anda berada. Terima kasih atas podcast pada hari ini. SID Sistem Informasi Desa di Kulon Progo mulai dibangun itu 2018, kemudian kita implementasikan ke 88 desa itu 2019. SID ini merupakan satu kebutuhan, jadi sudah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat untuk bagaimana pemerintah itu memberikan pelayanan yang efisien, yang efektif, yang itu semua goalnya kan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, SID ini menjadi salah satu instrumen untuk itu. Ya, jadi 2018 ya Pak. Kemudian dikembangkan lagi di 2019 itu di tingkat kabupaten. Langsung di tingkat desa. Di tingkat desa aja Pak. Pak Agung tadi sudah menjelaskan bahwa SID ini dikembangkan sejak 2018. Kemudian dikembangkan lagi di tingkat desa itu 2019 ya Pak. Ke seluruh desa. Di seluruh desa di Kulon Progo. Kalau di desa Tawangsari sendiri gimana Pak? Di Tawangsari itu pada waktunya dulu itu tahun 2018 awal itu kami sebenarnya sudah tahu tentang OpenSID itu dari teman-teman pengembang OpenSID. Kemudian kami juga berusaha mengembangkan itu, tapi kan kami di Tawangsari juga banyak kendala dari SDM, dari anggaran dan lain sebagainya.
Kemudian gayung bersambut ternyata dari Dinas Kominfo dengan jargonnya waktu itu Smart City-ku ya Pak. Nah itu kemudian memberikan fasilitas itu ke semua kelurahan atau desa di seluruh Kulon Progo. Dan di Kulon Progo ada 87 desa itu kemudian Dinas Kominfo itu memberikan fasilitas berupa website itu untuk semua desa atau kelurahan di Kulon Progo seperti itu. Oke, berarti yang melatar belakangi keinginan dan kebutuhan di Desa Tawangsari sendiri itu dalam pengembangan desa digital ini apa Pak? Karena pengembangan data dan informasi itu sekarang ini sangat dibutuhkan di desa. Mulai dari data penduduk, mulai dari data kesehatan, mulai dari data-data yang perlu diakses masyarakat itu saat ini sangat dibutuhkan. Jadi berasal dari keresahan itu, kami di Kelurahan Tawangsari berusaha menyediakan fasilitas itu yang dapat diakses oleh warga sekitar, dan alhamdulillah dari Kominfo juga memberikan fasilitas tersebut. Ya. Luar biasa sekali. Pak Agung dan Pak Tri ini kan SID ini kan sudah dikembangkan gitu ya. Nah sebenarnya nih sebelum itu diimplementasikan kemudian dikembangkan, apakah ada pelatihan khusus bagi pengelola website itu sendiri sebelum itu diterapkan Pak? Lalu apakah ada semacam koordinasi dari Dinas Kominfo terhadap pengelolaan website ini? Mungkin Pak Agung dan Pak Tri. Oke, jadi kita tidak hanya memberikan kebijakan website desa, tetapi juga diikuti dengan pelatihan. Dan pelatihan itu berkelanjutan, berkelanjutan sampai sekarang. Karena desa atau kelurahan khususnya di Kulon Progo ini sangat cepat, sangat cepat mereka melakukan inovasi, mereka mengembangkan fitur-fitur baru, dan bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga menerima permintaan dari salah satu desa, misalnya sebut saja Desa Salam Rejo di Lendah itu minta dibantu karena mereka mau mengembangkan SID-nya dengan fitur yang baru. Kemudian mereka kita undang ke kabupaten, ke kantor kami Dinas Kominfo. Kita punya ruang pelatihan yang memang untuk melayani pelatihan-pelatihan berbasis IT. Iya, betul. Berapa lama itu Pak pelatihannya untuk pengelola website ini? Per desa itu berapa lama pelatihannya? Jadi diawali dengan permohonan dari tingkat kelurahan dulu. Pak Lurahnya kirim surat, kita minta pendampingan. Terus kita membentuk tim kecil ini kemudian datang ke kelurahan yang terbaru, Kelurahan Salam Rejo kita datang ke sana, kemudian kita bertemu dengan pengelolanya, terus apa yang ingin dikembangkan dan seterusnya. Nah setelah kita paham duduk perkaranya, apa yang diinginkan, mereka kita undang ke kabupaten. Kita lakukan pelatihan sehari. Satu hari. Satu hari cukup ya Pak? Cukup lah. Cukup, kemudian mereka implementasikan. Menentukan kalau kemudian nanti ada kekurangan, ada problem, kita ada kontak person Kita punya helpdesk di tingkat kabupaten khusus untuk SID. Oke, baik. Saya ke Pak Tri Pak. Pak Tri, di Tawangsari ini sejak dibuat website, kita sebut SID ini website gitu ya, website desa sebagai bentuk informasi terbuka terhadap masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat CD Bethesda dan kepada teman-teman di sini seperti apa websitenya Desa Tawangsari ini Pak. Kemudian konten-kontennya itu yang ada di website ini tentang apa saja? Baik, di Kelurahan Tawangsari ini sebenarnya hampir sama di kelurahan-kelurahan yang lain di Kabupaten Kulon Progo. Bahkan di Tawangsari ada beberapa modifikasi.
Dalam intinya di website kelurahan itu yang pasti tersedia portal berita. Portal berita. Ya, kemudian data-data penduduk itu juga kami berikan, cuman ya itu ada batasannya karena kan informasi yang terbatas kalau untuk data penduduk mungkin hanya jumlahnya saja atau hanya grafisnya saja itu bisa. Kemudian ada lagi menu PPID itu sebagai informasi terkait keterbukaan informasi publik di desa atau di kelurahan itu juga kami sediakan di situ. Kemudian untuk di halaman adminnya sendiri itu juga ada beberapa yang kami kembangkan seperti data penduduk, kemudian data kesehatan atau data-data parsial lainnya, bahkan data sistem informasi keuangan desa itu juga bisa diintegrasikan di sistem informasi desa. Jadi nanti masyarakat itu bisa melihat seberapa serapan dana desa yang ada di Kelurahan Tawangsari seperti itu. Luar biasa sekali. Ini berarti website ini mudah diakses begitu ya. Mudah diakses semua penduduk desa gitu dan itu sifatnya terbuka. Baik itu keuangan tuh nggak ditutup-tutupi, Pak? Tidak ada. Luar biasa ini. Jadi penduduk masyarakat di desa itu tahu ya berapa dana desa yang ada, kemudian diimplementasikan berapa, apa saja yang belum terserap gitu ya. Luar biasa sekali loh ini. Ya Nje, Pak Tri lagi nih Pak. Pak Agung nanti dulu Nje Pak. Nih Pak Tri, kalau misalnya ini dikaitkan dengan program kesehatan penduduk desa Pak, sebenarnya website ini manfaatnya apa dari produk-produk website desa ini terhadap isu-isu kesehatan, misalnya perbaikan kualitas kesehatan penduduk, terhadap posyandu, kemudian ILP atau info-info kesehatan lainnya apa yang ada di websitenya Tawangsari, kemudian itu membawa dampak positif dan bermanfaat, info-infonya bermanfaat bagi penduduk Tawangsari, Pak Tri. Dari sisi kesehatan, itu kan di data penduduk itu juga ada beberapa item-item terkait data kesehatan dari warga setempat, itu bisa dimasukkan di situ. Kemudian di update terbaru versi 25.06 mungkin atau 07 itu juga sudah ada fitur kesehatan. Di situ ada beberapa item, salah satunya vaksin COVID yang sudah diberikan. Itu jenis vaksinnya juga sudah ada di situ. Kemudian dari sistem posyandunya sendiri itu juga ada data posyandu masing-masing dusun. Yang kalau di Jogja itu Padukuhan. Itu ada data posyandunya ada. Kemudian dari data posyandu itu bisa diinputkan data-data warga yang terindikasi stunting, yang terindikasi mungkin berat badannya kurang atau ibu dengan kek, kemudian dengan risiko tinggi atau kekurangan energi kronis itu juga bisa dimasukkan di situ. Jadi nanti kader sehat itu bisa memonitoring kesehatan yang ada di kelurahan atau di desa gitu. Luar biasa ini ya, ternyata manfaat SID ini tidak hanya dari sisi geografisnya, dari sisi data penduduknya, tetapi juga dari sisi program kesehatannya juga sudah tercantum di situ. Dan ini terupdate terus berarti ya? Setiap bulan. Setiap bulan diupdate. Ada petugas khususnya di setiap desa ya? Bukan di desa. Kalau OpenSID itu nanti yang bertugas mengupdate itu pengembangnya OpenSID, teman-teman pengembang OpenSID. Berarti itu di tingkat nasional. Oh gitu. Iya. Kan dari Kulon Progo kan mengambil itu kan sifatnya open source. Bisa dipakai siapa saja. Betul. Tetapi kalau untuk informasi desa sendiri kan berarti ada yang update toh Pak? Iya ada. Iya kan, kalau kayak tadi disampaikan bahwa posyandu di setiap padukuhan itu kan ada. Ada. Kemudian jumlah balitanya berapa? Kemudian ada data stunting dan sebagainya itu kan terbuka juga di situ, diupdate di situ. Nah, itu yang update berarti kan ada petugas khusus dari kelurahan atau dari desa ada sendiri ya. Luar biasa sekali. Ini perlu dicontoh untuk kabupaten yang lain. J,
Baik, kalau dari Dinas Kominfo Kulon Progo nih Pak Agung, memandang inisiatif desa dengan mengembangkan sistem informasi desa yang seluar biasa ini gitu ya, sudah sangat keren, bagus. Apa dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan lagi SID ini menjadi bahkan bisa menjadi desa digital gitu nggih? Yang pertama kita tadi sudah sampaikan tentang smart city ya, smart city. Jadi Kulon Progo ini menjadi salah satu dari 100 kabupaten smart city di Indonesia. Yang ada 6 dimensi. Nah, kalau kita bicara aspek kesehatan, ini ada dimensi kesehatannya. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Kita SID ini bisa dikolabkan, dikolabkan dengan kita punya program Bumilku, Bumilku. Ya, yang berbasis geospasial. Jadi kita Bumilku itu program untuk membantu ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil, jadi kita jadi tahu di mana tinggalnya seorang ibu hamil di wilayah desa tertentu, kelurahan, pedukuhan sampai RT-nya, titiknya di mana dia jaraknya dia dengan tenaga kesehatan, bidan, puskesmas, bahkan yang melahirkan membantu melahirkan itu dukun bayi. Dukun bayi tapi yang bersertifikat. Nah, itu ada jarak-jaraknya. Terus kemudian kalau yang normal itu hijau warna titiknya, geotaggingnya itu hijau. Tapi kalau dia risiko tinggi itu merah. Jadi mungkin risti itu karena ibu itu mengidap bawaan diabetes, komorbid kemudian tekanan darah tinggi, itu harus dipantau dan harus mendapat perhatian. Dan kalau kita titik itu nanti ada HPL-nya kapan, dan seterusnya. Itu Bumilku. Dan Bumilku itu seperti tadi Mas Tri sudah sampaikan tentang stunting, itu kemudian ditingkatkan menjadi Mata Hatiku. Mata Hatiku itu ibu hamil itu nanti kita berikan bantuan makanan bergizi, telur dan seterusnya, supaya yang sehat itu tidak hanya ibunya tapi calon bayinya juga. Itu salah satu yang sudah kita lakukan secara aplikasi ya. Kemudian yang kedua kita ada pelatihan tadi sudah kita sampaikan, kita juga lakukan monitoring, pendampingan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri itu sudah menerjunkan namanya kader digital desa. Kader digital desa. Jadi juga mengembangkan websitenya desa itu tidak hanya sebagai bahan untuk informasi, kemudian sebagai bahan untuk keterbukaan informasi publik, portal pengaduan, tetapi juga potensi desa juga. Nah, di desa itu ada pariwisatanya apa, di desa itu punya potensi UMKM apa, dan seterusnya, itu ada di sana, dan ini dibantu oleh kader digital desa itu. Ya, termasuk membantu UMKM-nya bagaimana berjualan lewat marketplace, ya, berbasis jualan online dan seterusnya. Luar biasa sekali, ternyata manfaatnya banyak ya Pak melalui website desa ini. Luar biasa sekali. Butuh sinergisitas antar pihak-pihak yang terkait dalam mengelola ini Pak. Dan juga ini bisa menjadi ajang promosi gitu ya, karena ada UMKM yang bisa dimasukkan di situ gitu. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana prospek ke depannya Pak? Ketika semua penduduk desa di Tawangsari khususnya, atau bahkan mungkin seluruh desa penduduk Kulon Progo ini akhirnya melek teknologi dan internet begitu ya. Nah, lalu kira-kira seperti apa impian ke depannya partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan website ini? Mungkin Pak Agung dan Pak Tri, monggo. Terima kasih Mbak Deni. Jadi
Kulon Progo Smart City, dan semua kita pemerintahan kita adalah pemerintahan berbasis elektronik. Itu yang kita kembangkan dari tingkat kabupaten, Kapanewon itu kecamatan sampai kelurahan. Salah satu contohnya adalah yang aplikasi internal pemerintah itu namanya Suratku misalnya. Suratku itu kami kalau koordinasi dengan desa atau kelurahan Tawangsari itu sudah nggak ada kurir yang bawa undangan ke sana, itu nggak ada. Tapi kita pakai Suratku. Jadi lewat aplikasi begitu sudah ditandatangani Pak Bupati, ditandatangani Pak Sekda, itu langsung menyebar surat itu lewat langit sampai ke pegunungan sana, sampai Galuh, sampai ke pesisir sana, ke Galur atau Gelagah, dan sampai ke Desa Tawangsari juga. Pak Lurah dengan HP-nya bisa itu. Langsung kami gitu ya, Pak? Mas Tri ini di sini juga, meskipun kita ada di sini, kita juga bisa bekerja karena aplikasi Suratku itu kan bisa dilakukan di mana saja. Pak Lurah sudah punya notifikasi untuk tanda tangan, tanda tangan elektronik, ya ada barcode-nya dan seterusnya. Itu yang kita kembangkan dari sisi aplikasi internal penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya. Kemudian ada layanan-layanan publik yang tadi Mas Tri sudah cerita banyak ya tentang layanan kesehatan. Nah, ke depan ini prospeknya sangat luar biasa karena inisiatif desa itu juga luar biasa. Tadi saya cerita ada salah satu kelurahan di di Lendah ya, Salamrejo yang berinisiatif mengembangkan SID-nya. Di Galur juga ada di desa kelurahan Keranggan itu. Dia namanya Posyanduku. Nah, itu Posyanduku. Jadi aplikasi ini berbasis SID, dia website desa, dia kader-kader kesehatan itu diminta untuk membuka supaya mereka tahu perkembangan desa sehat. Jadi kan visi misi Pak Lurahnya kan desa sehat ya, itu bisa mengakses dan tahu informasi termasuk untuk antrian, jadi nggak perlu antrinya di kelurahan atau di puskesmas, tapi bisa dilihat di rumah gitu. Jadi dengan aplikasi itu. Jadi kalau sudah antriannya baru datang ke lokasi pos bindu ada. Okay. Karena sekarang kan ada posyandu, kemudian ada pos bindu. Ya. Betul. Luar biasa, seperti slogannya berarti Smart City. Jadi semuanya terdigital gitu nggih Pak. Semuanya melalui aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan. Mungkin ada tambahan Pak Tri? Tambahan kalau di desa itu yang pasti itu untuk percepatan pelayanan masyarakat itu sangat-sangat terbantu adanya website atau Open SID itu. Bahkan dengan adanya tanda tangan elektronik itu, mungkin kalau kami ya ini sedang berada di sini, kemudian Pak Lurah juga sedang ada rapat, itu nanti dari staf tinggal ya aja Pak mohon tanda tangan elektronik. Itu nanti kami sudah tanda tangan lewat handphone, itu sudah bisa diberikan layanan persuratan untuk warga masyarakat. Itu kan sudah memotong banyak sekali birokrasi yang seperti dulu. Itu sangat membantu adanya website. Bahkan warga itu malah bisa mengakses menu layanan tersendiri di website itu. Nah, itu mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, itu sudah bisa mengakses layanan persuratan di desa. Iya. Dan nggak ada lagi alasan, Pak Lurahnya baru jago maten. Nah, itu Pak. selama ada sinyal, Pak Lurah bawa HP. Semua terkendali aman ya Pak. Itu kan seperti dulu kan seperti itu. Ketika kita datang ke kelurahan, kita butuh surat apa? Waduh nih Pak Lurahnya baru ada kegiatan di luar, datang lagi besok. Sekarang tidak ada lagi seperti itu ya Pak ya. Tidak akan ada alasan lagi untuk menunda tanda tangan tapak aspal. Itu luar biasa. Bagaimana Dinas Kominfo dan pemerintah Desa Tawangsari ini mengembangkan sinergisitas dan jejaring dalam mengembangkan SID ini Pak? Tentunya SID ini kan melibatkan banyak pihak dalam pengembangannya Pak. Nah itu
sebenarnya bagaimana keterlibatan instansi lain dalam memperkaya konten-konten, isi-isi informasi dalam website desa ini? Monggo Pak Tri duluan atau Pak Agung dulu, monggo. Mbak Deni, sekarang itu kita tidak bisa lepas dari media sosial. Betul. Media sosial di mana-mana. Kemudian berita-berita, informasi juga online. Jadi pemerintah hari ini itu juga yang tidak bisa mengabaikan itu. Sehingga semua informasi yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, itu harus diketahui oleh publik. Bagaimana publik itu mengetahuinya? Ya, informasi itu lewat media sosial. Jadi misalnya Pak Bupati panen padi, terus kemudian menyampaikan apresiasi kepada masyarakat tentang panen hari ini yang berhasil surplus, atau beliau pergi ke lokasi bencana alam, memberikan bantuan, kemudian melakukan mitigasi bencana. Ini publik itu tahu semua, tidak hanya publik yang pada saat itu terkena musibah bencana, tetapi ini harus diketahui oleh masyarakat yang lain supaya ada kewaspadaan dini. Jadi peran digitalisasi dalam pekerjaan, digitalisasi dalam meningkatkan kepercayaan publik, ini harus sudah menjadi kewajiban semua pihak, tidak hanya di tingkat kabupaten, kapanewon maupun di kelurahan. Tadi Mas Tri di depan sudah benar itu, satu untuk transparansi. Betul. Jadi pertanggungjawaban APBD kelurahan itu disampaikan di websitenya. Kalau nggak puas, nanti di perempatan tuh ada baliho besar, ya. Ada baliho besar, misalnya APB Kalnya Tawangsari tahun sekian, belanja, bantuan rumah RTLH, stunting, itu ada semua. Dan semua rakyat bisa melihat, oh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Ya, luar biasa. Ada tambahan, Pak Tri? Ya, untuk kolaborasi di dinas yang lain, itu yang salah satunya bisa kita lihat itu dari bagian hukum, itu sudah kolaborasi dengan Kominfo, kaitannya dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di desa. Bahkan bagian hukum juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengirimkan salinan atau upload salinan peraturan desa, agar nanti warga masyarakat bisa mengakses salinan peraturan tanpa harus keluar dari kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan dari Komisi Informasi Daerah juga memberikan kolaborasi di website desa yang ada di Kulon Progo. Itu kami setiap tahun itu diminta update informasi terkait beberapa informasi yang bisa diberikan ke masyarakat ataupun informasi yang harus dikecualikan dengan beberapa persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Dan itu setiap tahun harus update gitu, harus ya Pak ya? Luar biasa. Setiap tahun Kominfo memberikan award ke desa-desa. Oh gitu. Kebetulan tahun ini yang juara itu Kelurahan Senangsari ya Pak. Sari Pangasih. Kelurahan Tawangsari juga pernah juara 1. Juga pernah juara 1 dalam hal keterbukaan informasi publik. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali ini, ternyata SID itu manfaatnya banyak sekali. Bukan hanya informasi keterbukaan kepada publik, kepada penduduk setempat, tetapi juga ada input-input yang diterima, informasi-informasi yang mudah diterima, mudah diakses oleh warga setempat. Gitu aja Pak. Baik. Pak Agung dan Pak Tri, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Sobat CD Bethesda. Monggo dipersilahkan. Sobat CD Bethesda dimanapun kita berada, jadi SID atau website itu sesuatu yang
sangat mendesak dan dibutuhkan tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga bagaimana pemerintah itu meningkatkan kepercayaan publiknya. Di Kulon Progo kita melakukan awarding untuk keterbukaan informasi publik. Salah satu parameternya adalah website. Jadi 50% penilaian itu adalah dari websitenya. Di website itu fiturnya macam-macam. Ada portal pengaduan masyarakat. Nah, salah satu parameternya juga adalah uji akses. Bagaimana respon dari pemerintah kelurahan atau pemerintah desa terhadap pertanyaan dari masyarakat. Misalnya kita bertanya tentang berapa tarif layanan kesehatan misalnya. Nah, itu respon dari adminnya websitenya itu seperti apa? Langsung dijawab atau tidak? Kalau langsung dijawab itu nilainya bagus. Tapi kalau jawabnya ditunda dulu, agak berkurang. Kalau tidak sama sekali tidak jawab, berarti nggak mungkin menang gitu. Tidak dapat award. Itu salah satunya. Artinya kita ingin mendorong website desa ini menjadi salah satu instrumen bagaimana pemerintah desa itu menjaminkan kinerjanya kepada masyarakat, transparansinya, keterbukaannya. Dan Kulon Progo, desa Karangsari itu pada tahun 2022 itu menjadi peringkat 8 nasional untuk keterbukaan informasi publik. Tahun 2023 Desa Sendang Sari, Kecamatan Pengasih, itu juara 1 nasional untuk Yuna wilayah Barat untuk keterbukaan informasi publik. Itu artinya komitmen dari pemerintah daerah untuk pengembangan digitalisasi desa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja itu sangat tinggi, dan ini didukung oleh komitmen juga baik di tingkat Kapanewon Kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Kami berharap ini akan terus berkembang dan ini akan terus memberikan dampak bagi peningkatan kualitas reformasi kelurahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Betul, Pak Tri. Iya, saya pesannya untuk teman-teman perangkat desa aja. Ya, untuk teman-teman perangkat desa tetap semangat untuk mengembangkan digitalisasi yang ada di desa, khususnya yang di Kabupaten Kulon Progo. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk terus berkolaborasi dengan Dinas Kominfo ataupun dinas-dinas yang lain, bahkan mungkin bisa kolaborasi dengan Sidi Bethesda untuk pengembangan digitalisasi di desa. Cukup. Sobat Sidi Bethesda, dari kedua narasumber kita kali ini, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, desa digital itu tidak hanya membuka keran keterbukaan penduduk desa yang sudah melek internet, tetapi juga menolong komunitas desa untuk resilient dan tangguh. Yang kedua, diperlukan sinergisitas multi pihak dalam mendukung program desa digital. Dinas Kominfo dan pemerintah desa tidak bisa bekerja sendirian, melainkan membutuhkan support system. Dan yang ketiga, banyak hal yang bisa diatasi dengan sistem informasi desa ini. Misalnya tadi ada data kesehatan dan data kependudukan, pengembangan ekonomi desa yang termuat dalam SID ini ternyata berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan dan juga mendukung perekonomian penduduknya. Sekali lagi terima kasih Pak Agung dan Pak Tri atas sharing-sharing yang luar biasa, inspirasi-inspirasi yang luar biasa Pak. Dan semoga dengan adanya SID di Kulon Progo ini bisa menularkan hal-hal yang baik kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Dan semakin berkembang untuk desa digital di Kulon Progo.
Terima kasih kepada seluruh Sobat CD Bethesda yang telah setia mengikuti perbincangan kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel CD Bethesda. Sampai bertemu kembali di Community Development Bethesda Podcast edisi-edisi selanjutnya. Saya Denny, pamit undur diri. Salam sehat, tetap peduli, dan setia melayani.